Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah subuh belajar sholat. Sholat itu yang pertama dibaca adalah Allahu Akbar. Hati kita ditingkatkan Allahu Akbar. Sampai di mana kita merenung Allahu Akbar, sebesar mana Allah. Jadi setelah Allah kita lukis di hati kita Allah yang lebih besar, maka dunia itu kecil. Di dunia hanya ruang lingkup ini aja. Tapi Allah yang membuat dunia, langit hingga langit Sabtuju, yang membuat matahari, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan masih lebih luas lagi. Nah, itu yang membuat Allah. Maka seberapa Allah itu besarnya. Nah, setelah kita merenung, merasa bahwa Allah yang lebih besar, maka dunia itu kecil. Nah, suatu saat ada seorang yang namanya di zaman Nabi, namanya Martin. Nah, ini merasakan Allah yang lebih besar. Nah, dia andaikan derajat begitu sudah mencapai ini alam suhud yang biasa ini, malakut, alamnya malaikat. Bahkan dia sampai seolah-olah melihat akhirat dan surga. Nah, ini melihat dunia juga melihat akhirat. Nah, konon katanya di suatu hari dia ini menjadi zaman Nabi itu Miss Universe, seorang perempuan yang paling pandai, paling lincah, paling cantik, pokoknya nilainya paling segalanya. Nah, begitu. Ya, mengetahui ada orang yang bernama Suhud. Nah, Suhud. Ini dunianya paling min. Orangnya kecil, hitam lagi, tidak berpendidikan, hartanya juga tidak mampu. Nah, ini tapi dia memiliki akhirat yang tinggi. Jadi di dunia paling rendah, namun di akhirat tinggi derajatnya. Nah, Martin seorang yang di dunianya paling super nih, super gara-gara akhiratnya juga super. Nah, dia berpikir, oh di dunia saya sudah menjadi orang yang super, saya ingin lagi di akhirat menjadi ya super lagi. Nah, jadi ingin dinikah oleh namanya Suhud yang di dunianya paling rendah. Nah, karena apa? Namanya Martin. Ini besok kalau di akhirat, kalau menjadi milik seorang yang berderajat tinggi, nah orang berderajat tinggi kan mempunyai banyak bidadari. Nah,
Ratu Bidadari adalah istrinya suami yang berada di dunia. Jadi walaupun bidadari 41 atau 42 itu entah ya, itu semuanya di bawah istrinya yang di dunia. Jadi Martin ingin, saya di akhirat nanti ingin menjadi ratunya bidadari. Nah, ini konon katanya begini. Suatu saat ketika ini Suhud itu di kampus memulung, mengumpulkan kardus-kardus itu bekas-bekas gini, bekas-bekas ini, pokoknya benda-benda bekas ini dikumpulkan oleh karena pemulung. Nah, di saat itu menemukan sebuah utong. Nah, ini pes agak panjang, terus dia menyalakan utes gini. Nah, namanya Martin ini keluar dari gerbang kampus, dia melempar kardus ini, dilemparkan dengan tak sengaja, akhirnya mengenai kepala Suhud. Maka dia, maaf Tuan, saya tidak sengaja. Lantas turun dari mobil, meminta ampun. Nah ini, Suhud melihat, melihat wajah Martin yang berseri-seri, seolah-olah diadanya itu, terbakar. Ingin memilikinya. Namun tidak mungkin ini rasanya. Pikir, lari kepada Kanjeng Nabi. Sowan kepada Nabi, ya Rasulullah, Martin ya Rasulullah. Ada apa dengan Martin? Dada saya bagaikan berdebar-debar. Iya, ada apa? Saya ingin menikah dengan Martin. Sudah kenal belum? Sudah tahu orangnya? Sudah. Kiranya mau atau tidak? Tidak. Nilainya bagaimana? Jauh. Dia orang kelas atas, saya orang terbawah. Gitu ya. Ya. Terus lantas Kanjeng Nabi mempunyai saran. Ya. Ketika Suhud ini berkata Martin gitu, Kanjeng Nabi hanya senyum saja. Ada apa dengan Martin? Senyum-senyum saja. Nah, ketika mengatakan itu ingin memilikinya, Kanjeng Nabi menyarankan, ya, saya suruh kamu datang ke rumahnya Martin. Gini, kepada orang tuanya Martin, kamu meminta datang silaturahim meminta maaf. Om, saya di sini sengaja ya meminta maaf kepada Om dan seluruh warga Om. Ya. Kedua kalinya saya disuruh menyampaikan salam dari Rasulullah. Ya, saya terima 2 tangan. Ya. Ketiga kalinya, ini anak Om yang bernama Martin disuruh memberikan kepada saya. Istrinya belek gitu, tidak bisa napas. Anakku tak ragat-ragati, kok mek ngono ae. Terus gini, dia semaput mendengar berita. Akhirnya ditanya, Suhud, kamu sudah tahu Martin? Sudah. Kenal belum? Kanjeng Nabi sudah tahu anak saya Martin? Sudah. Dia sering
datang meminta doa restu. Oh, saya ini benar-benar tidak mengerti apa maksud Rasulullah itu. Ya, oleh karena demikian, lalu bagaimana Om? Ya, yang pertama kamu minta maaf, saya terima sama-sama. Yang kedua, salam Rasulullah, saya terima dengan tangan dua. Terus yang ketiga itu saya berpikir itu kok agaknya berat. Berat bagaimana Om? Ya saja, nggak bisa lah. Berarti ini ditolak. Iya jelasnya ditolak. Saya tolak. Nah, istrinya bangkit lagi. Mendengar lamaran Zuhud kepada Martin oleh suaminya ditolak, lah bangkit lagi. Wah, apapun resikonya saya carikan. Andaikan kau pakai dana, uang, pakai apapun, saya. Lalu kalau begitu, nah, Zuhud ditolak, saya pulang nanti langsung ya sampaikan kepada Rasulullah. Ya. Setelah begitu, Martin mengejar. Oh Mas, aku ikut. Nah, ini ayahnya Martin. Mari Bu, saya cegat saya langsung datang ke rumah Rasulullah. Nanti bagaimana keadaannya? Sekarang kita harus mengajak dokter kesehatan dan dokter jiwa, berapapun dananya nanti. Jadi sekali berangkat itu pakai mobil warga, mengajak dokter-dokter itu, dokter kesehatan plus dokter jiwa. Nah, di sana apa ya, ini orang sehat-sehat saja. Kayak dokter ternyata sehat, dalam kejiwaan juga sehat. Lantas kalau oleh ayahnya ditanya, loh Martin, mengapa kamu berpendapat sedemikian? Begini ayah, di dunia ini usianya hanya berapa? 100, 150, 200 tahun. Tapi kalau di akhirat ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Ya, Zuhud ini orangnya orang yang terbaik di dunia. Dia anfa'uhum linas, walaupun pekerjaannya itu rendah, namun suka menolong, suka menyarankan kebaikan, ibadahnya juga baik. Jadi anfa'uhum linas, nantinya di sana pasti menjadi orang terbaik di akhirat. Lah, saya sebagai istrinya nanti akan jadi ratu bidadari yang terbaik. Jadi sekarang saya meraih dunianya terbaik, besok di akhirat saya juga ingin menjadi orang terbaik. Begitulah teman-teman. Membaca Allahu Akbar, diperdalam, kita mempunyai tahap, yaitu tahap kita pertama, tahap 1, kita memperoleh fahala. Fahala bahasa Arabnya ajrun, ditarik. Ajrun ini fahala. Jadi semua orang kejar fahala. Ini ya derajat yang paling bawah. Kemudian setelah ini rutinitas, derajatnya menjadi naik. Derajat yang kedua.
bukan ajrun lagi, tapi yang dikejar adalah taqarruban ilallah, pendekatan kepada Allah. Taqarruban. Nah, derajat yang kedua taqarruban ilallah. Kemudian yang tertinggi, yang ketiga adalah derajat tertinggi raf'us sutur wa dawamul khudur. Raf'us sutur. Oh. Raf'us sutur wa dawamul khudur. Menghilangkan hijabilah, itu leng-leng dari Allah. Wa dawamul khudur, dan mengabadikan hadir kepada Allah. Jadi bukan fahala lagi, bukan pendekatan lagi, tetapi selalu mengabadikan melihat Allah. Ini ya derajat yang tertinggi. Nah, derajat yang kedua ini makomnya, ini makomnya makom asbab. Asbab. Jadi orang yang mempunyai derajat ini, kejar pahala atau taqarruban Allah, ini kecukupan kehidupannya memakai usaha-usaha. Jadi bagaimana kita memperoleh bekal hidup, memperoleh kecukupan sehari-hari, itu harus usaha, bekerja, bermacam-macam pekerjaan. Jadi ini asbab, berbagai macam cara. Itu usaha berbagai macam cara. Tapi kalau orang yang raf'us sutur wa dawamul khudur, ini makomnya sudah tajrid. Makomnya tajrid. Makom tajrid ini tanpa sebab, ini sudah cukup dari Allah. Biasanya ini para wali itu kalau ingin apa gitu, bendanya sudah datang sendiri. Nah, itu cara bahasa Arabnya inta'budullaha ngabadakal akwan. Kalau kamu menyembah kepada Allah, ngabadakal akwan, menyembah kepadamu lah seluruh keadaan di dunia ini. Seperti cerita yang terdahulu, ceritanya Ibrahim bin Adham. Ketika dia lapar, dipanggil-panggil oleh buah delima. Itu ada seorang wali lagi, ceritanya ingin mencari ikan, hanya sebuah perangkap
Ikan itu dikaitkan di dinding ini saja sudah penuh ikannya. Itu seperti itu namanya makomnya makom tajrid. Nah, seperti kita ini makom yang asbab, bekerja cukupnya dari segala usaha. Kalau menirukan yang tajrid ini hukumnya haram. Jadi kita harus berusaha. Jadi orang-orang biasa bekerja itu hukumnya wajib. Namun kalau yang tajrid tanpa usaha sudah cukup. Itu kalau bekerja menurunkan derajat. Jadi derajatnya menurun. Jadi ini uang sudah ada kok bekerja gitu. Jadi ngabadakal akwan, seluruh akwan keadaan-keadaan itu berbakti kepadamu. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu di kala waktu tajrid itu tak usah bekerja. Di saat tajrid itu ketika lapar di hutan itu kidang-kidang itu datang sendiri. Nah, ingin ikan kidang gitu sudah geluduk datang. Tapi ketika nanti Allah memerintahkan berusaha, ya asbab. Begitulah untuk derajat ini, derajatnya orang yang dekat kepada Allah, derajatnya orang yang ya pengetahuan kita kepada Allah, besar kecilnya pandangan kita kepada Allah mempengaruhi dengan tingkah laku kita. Kalau Allah lebih besar, lebih cenderung kepada Allahu Akbar, nanti ada perintah sendiri, aku harus bekerja atau tidak bekerja. Nah itu nanti ada ketentuan sendiri. Seperti wakallama Allahu Musa taklima, wakallama lan wus dawuh sungguh-sungguh berkata sapa Allah Musa kepada Nabi Musa takliman dengan bicara sungguh. Nah, jadi orang-orang wali itu bicara langsung kepada Allah, bicara langsung kepada walinya, para aulia. Para pemirsa yang terhormat, untuk mencapai derajat yang tertinggi, yaitu raf'us sutur wa dawamul khundur, kita dari derajat yang pertama ini artinya ajron, kita mengejar pahala, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk mana amal yang paling utama. Seperti pada bulan-bulan ini, pahala yang berbeda, bulan-bulan puasa, bulan Suro, bulan Muharram, besar Muharram. Nah, bulan Muharram. Suro ini Muharram. Nggih. Nah, ini Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan-bulan yang berbeda atau hari-hari yang berbeda. Hari Jumat itu pahalanya berlipat ganda. Seperti tempat-tempat di masjid atau di musola itu pahalanya sudah berbeda. Jadi kalau kita beramal, kita lebih difokuskan. Kita andaikan hari-hari biasa, kita baca sholawat. Nanti coba di hari Jumat lebih difokuskan lagi.
Jadi untuk pahala yang itu menurut Nabi itu pahalanya lebih tinggi, kita harus ikuti itu, diperdalam lagi. Insya Allah ningkatnya derajat di situ-situ. Umpama di bulan puasa nuzulul Quran, umpamanya di itu Lailatul Qadar, itu kita nyegat Lailatul Qadar selikur 21, 23 malam ganjil itu lebih difokuskan. Insya Allah terlihat nanti kita rasa ikhlasnya itu lebih tinggi gitu. Maka dengan lebih fokus, lebih konsentrasi, pahalanya kita banyak. Kalau banyak pahala, terus cenderung kita tidak mencari pahala, namun kita mencari pendekatan kepada Allah. Jadi derajat kita sudah lebih tinggi lagi, tidak memperhitungkan pahala, tapi dekatnya kepada Allah, taqarruban ilallah. Jadi sedekah di bulan-bulan Muharram itu misalnya, itu pahalanya lebih tinggi, yaitu diamalkan di situ. Nah, setelah begitu taqarruban ilallah, kita benar-benar dekat kepada Allah, kita bisa hudur kepada Allah. Hudur, taqarruban itu pendekatan, hudur itu hadir, datang. Di raf'us sutur wa ta'mul, kita mengabadikan, mengabadikan hadir kepada Allah. Nah, ini seolah-olah derajat yang ini benar-benar mempunyai Allah Akbar yang tinggi, nilai tinggi. Dunia itu menjadi lebih ringan. Jadi sudah terbagi, akhirat juga dikejar, dunia juga diusahakan. Namun kita tidak cenderung kepada dunia saja. Jadi pikiran saja, walaupun sama-sama kita miskin, namun kalau kita bisa hadir kepada Allah, rasa miskinnya orang hudur dengan orang yang sama sekali tidak hudur, itu rasanya sudah berbeda. Saudara-saudara yang terhormat, sekarang saya simpulkan bahwa di atas tadi ada cerita yang namanya ini, seorang mahasiswi yang bernama Martin dan Suhud. Nah, ini tadi namanya Martin, di dunia benar-benar sudah menguasai prestasi di sekolah, kekayaan orang tua, kepandaian. Namun dia istilah sekarang bisa mempunyai indera keenam, bisa mengetahui segala yang tidak terlihat, mempunyai firasat-firasat, bahkan dia seolah-olah mengerti bahwa surga di sana itu benar-benar dekat. Jadi di samping memperhatikan dunianya dipertahan, perbuatannya selalu anfa'uhum linnas, melakukan apa yang lebih bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Namun berpikir juga derajat di akhirat. Jadi seperti ini, mau bernikah dengan Suhud karena
Ini orang zuhud adalah orang yang kelihatannya mempunyai keimanan yang tebal, dan Martin mempunyai keimanan dan pengetahuan tentang di akhirat yang tinggi, ingin menjadi ratu bidadari di surga. Nah, di dunianya sudah menjadi Miss Universe di dunia. Nah, itulah kesimpulan kita tadi di dalam melakukan ibadah, mengejar pahala, pendekatan kepada Allah, yang akhirnya bisa mencapai titik tertinggi, yaitu hudur kepada Allah. Lalu sehari-harinya kerjaannya ini raf'us sutur wa dawamul hudur, menghilangkan hijabilah, itu ling-ling itu apa? Ngilangi ling-lingnya sangka Gusti Allah. Dawamul hudur, mengabadikan hadir kepada Allah. Itulah titik beratnya, sependalamnya lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.